Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natia Putri Veronica, jadi kelas 12 IPA S3, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kebijakan pembangunan Orde Baru. Tujuan pembangunan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas pemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masalah ini, pengertian pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973 sampai 1978 sampai 1988 dan sampai 1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara GBHN. GBHN adalah pola umum pembangunan nasional, rangkaian program yang kemudian dijabarkan rencana pembangunan 5 tahun Repelita. Pemerintah Orde Baru berpedoman 3 konsep, yaitu 1. Pemerataan pembangunan dan hasil yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. A. Pertanian. Sepanjang 1970-an hingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran infrastruktur pembangunan 5 tahun Pelita. Swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan dibuat oleh Soeharto. Pada Pelita 1 yang dicanangkan landasan awal pembangunan pemerintahan Orde Baru, tujuan Pelita 1 adalah meningkatkan taraf hidup rakyat melalui sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahap berikutnya. B. Pendidikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Pada 1973, Soeharto mengeluarkan Impres nomor 10 1973 tentang program bantuan pembangunan gedung SD. Pada tahun awal pelaksanaan program pembangunan SD Impres, hampir setiap tahun ribuan gedung sekolah dibangun. Sebelum program rencana pembangunan 5 tahun Repelita dilaksanakan, jumlah gedung SD yang tercatat pada tahun 1968 sehingga 60.023 unit dan gedung SMP 5.897 unit. Keberhasilan program kerja salah satunya terlihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang menurun. Pada sensus tahun 1971, dari total jumlah penduduk 80 juta jiwa, Indonesia masih memiliki 39,1% penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus buta huruf. C. Keluarga berencana atau disebut dengan KB. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk di Kementerian Keluarga Berencana atau disebut dengan KB. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Berbagai kampanye mengenai perlunya KB dilakukan oleh pemerintahan melalui media massa cetak maupun elektronik. Selain di media massa, di depan iklan di pinggir-pinggir jalan pun banyak dipasangi pesan pentingnya KB. Demikian pula dalam mata uang koin rupiah 100 rupiah dicantumkan mengenai KB. Program KB di Indonesia diawali dengan tanda tangannya Deklarasi Kependudukan atau PBBP pada tahun 1967 sehingga secara resmi Indonesia mengakui hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial. D. Kesehatan masyarakat atau dengan disebut Posyandu. Perkembangan pusat kesehatan masyarakat atau Puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh Dr. Y. Leimena dan Dr. Patah pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh Dr. Y. Suryanti di Lemah Apang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga.
Konsep Bandung Plan terus dikembangkan. Tahun 1967 diadakan seminar konsep puskesmas. Pada tahun 1968, konsep puskesmas ditetapkan dalam rapat kerja kesehatan nasional dengan disepakatinya bentuk puskesmas yaitu tipe A, B, dan C. Kegiatan puskesmas saat itu dikenal dengan istilah basic. Ada basic 7, ada basic 13, health service, yaitu KIA, KB, Kisimas, Kesling, dan sebagainya. Pada tahun 1984 dikembangkan pos pelayanan terpadu atau dengan posyandu, yaitu perkembangan dari posyandu penimbangan dan kurang gizi. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan berkata, saya minta maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.